Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam kesempatan ini. Kita akan berbicara tentang corporate social performance. Menurut definisi dari corporate social performance, ini dapat dibagi dari sebuah konfigurasi prinsip-prinsip organisasi bisnis dan tanggung jawab sosial, serta proses tanggung jawab tanggapan sosial, serta hasilnya dapat diamati sebagai sebuah hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Ini menurut Outlitsky di tahun 2000. Kemudian CSP menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan setiap peluang yang hubungannya dengan bisnis dan hubungan sosial perusahaan. Corporate Social Performance atau CSP adalah kumpulan kategori deskripsi kegiatan usaha dengan memiliki fokus pada dampak dan hasil bagi masyarakat secara stakeholder dan juga perusahaan itu sendiri. CSP mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi tujuan kinerja dan kewajiban terhadap stakeholder. Inti dari CSP adalah pengakuan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab ganda untuk berbagai stakeholder dalam jangka yang panjang. Ini menurut Wood dalam Kumala di tahun 2012 di halaman 21. Pendekatan pengukuran CSP. Dalam pendekatan CSP ini diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Strategi pengukurannya yaitu tentang pengungkapan, tingkat reputasi, audit sosial proses CSP, dan hasil yang dapat diamati. Kemudian yang keempat adalah prinsip dan nilai manajerial, pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran CSP. Dengan menggunakan pendekatan ini, pengungkapan dan menganalisis isi laporan tahunan dari aspek penilaian Global Reporting Initiative untuk menilai tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan. Makna dan hubungan corporate social performance. Memaknai konsep ini, corporate social performance sebagai bagian dari upaya perusahaan agar terjadi keimbangan, yaitu antara proses apa yang selama ini diperoleh perusahaan dengan kemungkinan dampak langsung yang tidak langsung dari masyarakat. Sustainable report berdasarkan CSR yang sudah dilaksanakan akan dirangkum dalam bentuk sustainable report yang merupakan laporan yang di dalamnya menguraikan mengenai kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Penyusunan laporan ini dapat mengacu pada GRI yang memuat item-item sebagai berikut. Yang pertama tentang profil dan strategi dalam proses penyusunan Sustainability Report atau CSR. Yang kedua pendekatan manajemen perusahaan. Yang ketiga implementasi perusahaan. Implementasi perusahaan harus memuat prosedur dan juga kebijakan dalam lingkungan sosial. Prosedur dan kegiatan kebijakan dapat memuat hal-hal yang dilakukan dalam pemantauan di lingkungan, tempat, luas, wilayah, status sosial, dan juga membuat beberapa perjanjian dengan lingkungan yang ditujukan untuk CSR. Produk beserta jaminan kesehatan dan jasa perusahaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Ini memungkinkan adalah dengan jasa berupa uang kepada masyarakat yang kurang mampu dan bantuan-bantuan pemerintah yang dipercayai kepada perusahaan untuk distribusinya. Selain itu, juga berupa prosedur dan kebijakan perusahaan juga harus memikirkan dari segi perspektif teoritis. Prinsip performance pemberdayaan. Selain prinsip ini, ada pemberdayaan juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Ini diartikan sebagai sebuah yang menunjang aspirasi kejuangan rakyat untuk memperoleh keberadaban yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Ini menjadi bagian untuk kita secara nyata. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran, yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat supaya kreatif dan membangun daerahnya. Yang keempat adalah prinsip keserasian. Selain didasari oleh aspek demokrasi, pemberdayaan otonomi juga diberikan untuk mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Yang kelima adalah prinsip pemberdayaan tujuan otonomi karena meningkatkan daya guna dan hasil untuk menyelesaikan pemberdayaan di daerah, terutama di aspek pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.